Pilkada Jakarta, kotak kosong di depan mata adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ahmad Khairul Umam, pengamat politik. Malam, Mas Umam. Kemudian ada Effendi Koiri, politisi dari Partai Nasdem. Kemudian ada Dave Laksono, politisi Partai Golkar. Malam, Dave. Ahmad Wika Patria dari Gerindra. Malam, Bang Wika. Kemudian ada Pipin Sopian, politisi PKS. Assalamualaikum. Terakhir Eriko Sotarduga, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya awali pertanyaan dari Dave Laksono. Siap. Golkar itu biasanya sangat rasional, Ya. menghitung hasil survei. Yes. RK itu tinggi di Jawa Barat. Ya. Kemudian ditempatkan di Jakarta. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu? Ya gini, Golkar itu kan partai independen. Kita menentukan kebijakan, berpikirnya tidak hanya dalam waktu sebentar saja. Kita berpikir panjang, 5-10 tahun ke depan. Ya kita lihat bahwa Pak RK kapasitas, kapabilitas, popularitasnya juga sangat tinggi dan juga Jakarta yang sebentar lagi akan menjadi DKJ. Ya, karena kan kita sudah akan pindah ke IKN sebagai ibu kota Nusantara, ya membutuhkan suatu figur yang benar-benar kuat, membutuhkan suatu figur yang benar-benar bisa membangun dan merapikan dan juga menyelesaikan segala macam kendala permasalahan. Dan kita lihat itu ada di Pak RK. Nah, jadi dengan pertimbangan panjang dan juga kita lihat ke depannya, ini adalah figur yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Meskipun based on survei, Pak RK minimal masih di peringkat 3 di bawah Mas Anies dan Ahok. Ya, kita lihat nanti. Kalau memang kemungkinannya tinggi, kan masih ada 1 bulan lagi. Jadi masih ada waktu untuk Pak RK melakukan konsolidasi lagi. Dan nanti pada saat pendaftaran baru kita ketahui persis sikap pastinya Golkar itu seperti apa. Itu keputusan otonom dari Partai Golkar atau ada arahan dari dewa-dewa politik yang lain? Arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang akan jadi wakil? Nah nanti, kalau berminat bisa saya ajukan sekarang, Pak. Ini mumpung saya WA sekarang, Bang Tum. Oke, Mas Riza, Patria. Jadi ini gimana? Apakah dari awal kan memang Pak Gerindra yang mendorong RK berada di Jakarta sebetulnya? Dan sekarang kemudian ikut Pak Prabowo. Ya jadi kan memang Partai Gerindra sejak awal mengusung Kang RK di DKI Jakarta dengan berbagai pertimbangan ya. Pertama yang bersangkutan Kang RK kan wali kota Bandung yang berhasil, gubernur Jabar yang berhasil, juga kalau mau jujur komunitas Jawa Barat di DKI juga besar, kemudian yang bersangkutan juga ya memiliki integritas, kompetensi dan lain-lain, sangat mumpuni untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Menjadi gubernur di Banten saja bisa berhasil dengan jumlah penduduk yang hampir 40 juta, apalagi cuma di Jakarta yang kurang lebih 10.500.000. Jawa Barat ya maksudnya? Ya, Jawa Barat yang hampir 40 juta, apalagi cuma di DKI Jakarta yang 10.500.000. Jadi kami Gerindra memang sejak awal sebagai yang disampaikan oleh Pak Dasko mengusulkan Kang RK di DKI Jakarta. Dan Kang RK itu selain kader Golkar, memang Golkar sendiri menugaskan Kang RK itu untuk calon di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Jadi tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Gerindra. Berdasarkan berbagai kalkulasi kami meyakini bahwa Kang RK ini punya potensi untuk menang di Jakarta. Sekalipun tadi disampaikan surveinya masih nomor 3. Perlu kami sampaikan, di Jakarta ini terjadi fenomena anomali luar biasa ya. Dulu di 2012 juga ketika Gerindra bersama PDIP mengusung Jokowi Ahok juga jauh surveinya. Di bawah Kang RK sekarang. Bahkan dulu hampir semua survei harus pengamat meyakini bahwa Pojibo yang menang. Tapi alhamdulillah yang menang justru Jokowi Ahok yang diusung oleh Gerindra bersama PDIP. Kemudian belajar dari 2017 sama. Ketika itu kami mengusung Anies Sandi juga melawan petahana juga. Jadi sama 2 kali petahana. Surveinya juga sangat jauh di bawah Kang RK sekarang bahkan. Tapi faktanya nyata. Jadi memang di Jakarta ini terjadi perbedaan daripada daerah-daerah yang lainnya. Masyarakat sangat rasional, cerdas, dan survei bukan satu-satunya alat. Bukan satu-satunya alat. Alat untuk mengukur kompetensi, kemampuan daripada calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Tapi Mas Riza, itu diajukannya Kim Plus ini bukankah untuk menjadikan hanya satu pasang calon gubernur? Sejujurnya tidak sejauh itu. Karena kami sendiri memang ya namanya partai politik, pertama ingin menghadirkan kader terbaiknya tampil di setiap kontestasi pilkada. Yang kedua, kami di KIM memang sedapat mungkin berusaha
untuk bisa satu pasangan calon. Sekalipun faktanya dari 545 tidak semua bisa bersatu. Bahkan di banyak daerah kami dengan PDIP banyak juga, kami dengan PKS banyak, dengan teman-teman Nasdem banyak. Jadi bahkan kami dengan Golkar juga berkompetisi di beberapa daerah. Jadi itu saya kira biasa ya, tidak linier dalam setiap pilkada itu dengan pilpres dalam berapa kali pilpres maupun pilkada. Jadi saya kira apa yang terjadi ini satu yang biasa saja. Kemudian juga kalau sekarang kebetulan kami merasa perlu dan penting di beberapa daerah kami ingin menang, sebetulnya bukan beberapa daerah, semua juga kami ingin menang di semua. Tapi kami kan harus realistis mana daerah-daerah yang berpotensi menang, mana yang kami akan usahakan sedapat mungkin Kim bisa solid. Di samping itu juga tentu kami ingin juga memberi kesempatan di luar Kim, partai-partai di luar Kim kami persilahkan untuk dapat bisa bergabung. Tidak hanya di Jakarta. Iya, tidak hanya di Jakarta sebetulnya, di banyak daerah juga kami bersama-sama partai di luar Kim. Oke, baik. Bung Pipin, apakah kemudian PKS masih solid untuk mendukung Mas Anies atau ingin bergabung ke Kim tadi? Sampai hari ini kurang lebih 40 hari aman pasca dideklarasikan. Kami sudah konsolidasi internal PKS, di internal struktur PKS, kader PKS sudah door to door, kemudian baliho, billboard sudah terpasang di mana-mana, dan juga kami melakukan lobby komunikasi politik kepada Nasdem, PKB, termasuk PDIP, dan juga kami sudah mengeluarkan SK Anies Sohibul Iman sebagai tanda keseriusan kami bahwa kami mengusung calon yang menurut kami yang terbaik. Termasuk seandainya masuk ditawarin kursi menteri, kabarnya kalau Bledera kan 3-2 gitu, PKS masuk? Sampai saat ini kami belum membuat keputusan, tetapi yang ada jelas, tawarannya? Saya tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini kami belum mengambil keputusan ke depan apakah di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, saya kembali ke pencalonan kami di Pilkada DKI, karena sudah 40 hari itu kami berusaha untuk mendapatkan respon dari calon-calon mitra koalisi kami. Dan belum dapat? Sampai saat ini belum dapat SK dari Nasdem maupun PKB, maka kami tentu akan pimpinan mempertimbangkan apakah akan memperpanjang waktu kepada Mas Anies supaya dapat tugas. Saya pekan pertama Agustus ini sebetulnya pertama Agustus. Kami Gus berikan. Jadi gimana? Tadi belum ada Baswedan sambutan dari PKB gitu katanya juga. Soal Mas dari Nasdem, sorry. Karena pakai PT di PKB, sorry, Nasdem. Wajahnya masih dianggap PKB. Gimana? Ya, jadi pertama Jakarta ini kota nasional, internasional. Jadi kalau ada tokoh-tokoh atau figur-figur yang hebat masuk di Jakarta, kayak Bung Ridwan Kamil, itu bagus. Bagus. Nasdem mendukung? Ya bagus untuk kepentingan masyarakat. Ada banyak pilihan. Kemudian ada Mas Anies yang memang sudah punya bukti memimpin Jakarta bersama Pak Reza ini kan sukses. Kemudian ada Ahok dari PDIP, itu kan ini bagus. Jadi rakyat diberi pilihan putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin kota internasional. Meskipun nanti tidak lagi ibu kota. Tapi pertanyaannya, Nasdem masih dukung Mas Anies atau udah mau masuk ke dalam? Yang jelas deklarasi sudah dilakukan. Rekom belum? Rekom secara resmi belum. Kalau ada apa-apa ya kita tunggu ke depan seperti apa. Tunggu apa? Tapi kita berharap, ya nunggu waktu, momen. Tapi kita tetap berharap bahwa Jakarta banyak calon yang hebat-hebat. Sehingga rakyat punya pilihan yang hebat-hebat. Inilah saya kira akan terjadi demokrasi yang sehat, demokrasi yang memang rakyat bisa leluasa untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya. Memilih kota kosong enggak ya? Bung Eriko. Jadi kalau PDIP gimana? PDIP juga kelihatannya bingung juga kelihatannya tuh. Mas Budiman, saya dari tadi, saya belum pernah loh adik-adik dan seluruh pemirsa ada di kiri luar begini. Biasanya di tengah-tengah antara itu. Ini berarti memang supaya dekat dengan aku, maksudnya. Kak Pipin, berarti agak terpinggirkan memang kita ini. Tapi jujur aja Mas Budiman, sebenarnya kami kami sudah menduga hal ini, bukan karena nama saya Eriko Sotarduga ya. Makanya menduga apa? Ini akan terjadi gitu. Apa yang akan terjadi itu apa? Iya, konsep-konsep seperti ini. Kalau dari segi kita cerita kewajaran,
bahwa semua orang atau semua partai mau menang, itu pasti. Karena cerita 2029. Sekarang ini sudah direncanakan jauh-jauh siapa nanti yang akan 2029. Sudah ya? Kira-kira begitu. Nah, kami sudah memahami hal ini, makanya kami juga tidak bisa mendahului. Apa yang bisa kami lakukan dengan 15 kursi dari kebutuhan 22 kursi? Tidak ada pilihan lain kecuali bersama-sama dengan partai lain. Nah, ini kalau kita mau kami sudah melihat seperti Nasdem ya, sebenarnya sudah terbaca. Kita lihat Adinda Saroni sudah nyampaikan kemungkinan berubah. Itu kan sudah tanda-tanda. PKS juga sudah kelihatan tanda-tandanya itu semua kalau kita melihat dengan jernih kan. Nah, kenapa saya berulang kali menyampaikan menawarkan dengan PKB? Kenapa? Karena di Jawa Timur kami yang tertinggi berdua. Silakan. Mau pilih jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Kalau calon gubernur di Jawa Timur, ya di Jakarta kami calon gubernurnya. Fair. Nah, satu lagi Mas Budiman, ada yang di sini adik-adik juga dan para pemirsa di rumah harus menyadari bahwa Jakarta bukan seperti dulu lagi. Gus Coy, Mas Hoirul Umam, tidak sama. Jakarta adalah daerah khusus Jakarta. Yes. Tapi nanti ini bagian dari aglomerasi. Belum tahu siapa yang mimpin. Apakah nanti wakil presiden ataukah Menko ataukah lain. Jadi peran kepala daerah di sini tidak sama dengan waktu zaman Ahok atau Anies, tidak sama. Nah, begitu juga daerah-daerah di Jawa ini Mas Budiman, ini penting untuk 2029. Inilah yang akan menjadi kader-kader, menjadi pemimpin nasional. Nah, ini dilihat oleh semua partai. Nah, kalau sudah ada direncanakan untuk memproyeksikan ke 2029, secara rencana tidak salah. Tapi juga perhatikanlah keinginan rakyat. Karena kenapa? Nanti yang menerima rakyat kok. Yang memilih rakyat, satu. Kedua, yang merasakan akibatnya 5 tahun ke depan adalah rakyat. Dan nanti jangan kalau karena ini kemudian rakyat yang mendapatkan akibatnya, kemudian siapa yang mau tanggung jawab? Nah, itulah yang kami sebenarnya bagikan. Ayo PKB, ayo yang lain, mari kita usung, ayo kita bicara. Kami juga tidak ngotot menjadi cagup, menjadi cawagup, tetapi wajar. Di DKI ini kami bersama PKS, jujur saja, PKS kan 18 kursi, kami 15. Wajar kalau kami menjadi salah satu dari bagian daripada pasangan ini. Kan begitu Mas Budiman. Oke, baik. Mas Umam, tadi kan ada analisis bahwa kontestasi Pilkada Jakarta ini akan berkorelasi juga dengan 2029, masih jauh lah ya. Tapi apa sih bacaan Anda soal Kim harus ditambah plus gitu dalam konteks Pilkada, tapi jawabannya setelah jeda. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Ahmad Khairul Umam. Mas, ini Kim harus ditambah plus dalam konteks Pilkada Jakarta memang sengaja untuk alienasi Mas Anies? Iya, kalau misal kita cermati memang ada arah semacam itu. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies relatif cukup kompetitif. Tampil sebagai bagian dari kandidat yang melakukan perlawanan secara naratif terhadap Pak Prabowo. Meskipun dari sisi elektoral gapnya cukup jauh. Tetapi juga di saat yang sama ini adalah bagian dari realitas politik. Di mana kemudian ada tren kecenderungan di mana partai-partai lebih memilih untuk melakukan barter, sekaligus juga tukar guling kepentingan, yang mana bukan hanya dalam konteks baku atur koalisi di dalam konteks lokalitas antar wilayah, tetapi juga betul-betul dikaitkan dengan konteks tadi di 2029. Kalau misal kemudian partai-partai di koalisi perubahan yang dulu ya, akhirnya tampaknya sudah mulai indikasi ini, dan indikasinya semakin clear untuk menyeberang. Dan itu terkonfirmasi saya pikir malam ini ada PKB, ada PKS, suaranya tidak selantang dulu. Senyum Mas Pipin juga rasanya tidak lepas malam ini. Jauh lebih light gitu. Lebih light, lebih wise. Lebih wise, dan itu sebagai sebuah indikasi tampaknya itu adalah kopling untuk menyeberang. Kopling, Pipin gimana? Betul, kopling siap nyebrang? Saya kira pertimbangan, karena tadi ya opsi, kita kan di pilkada ini banyak opsi yang bisa kita dapatkan. Artinya ketika kita berusaha sudah 40 hari bahwa kita memperjuangkan Pak Anies dan Pak Sohibul Iman belum dapat, tetapi kemudian belum ada kepastian dari mitra koalisi, tentu kami harus mengevaluasi diri kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan supaya rakyat Jakarta tetap memiliki calon kepala daerah yang terbaik. Bagi kami
siapapun yang dicalonkan kepala daerah, kami berharap tidak melawan kota kosong. Karena banyak anak bangsa ini yang layak untuk memimpin Jakarta. Dan Jakarta harus menjadi barometer demokrasi yang sehat ke depan. Sehingga kami akan terus mencari calon-calon mitra koalisi yang bisa memenuhi hak warga Jakarta itu. Dan kami sebagai pemenang pemilu di Jakarta punya tanggung jawab lebih untuk kira-kira dari kader PKS kira-kira siapa yang kira-kira cocok diterima. Kemarin misalnya sampai saat ini 40 hari Pak Anies dan Pak Sohibul Iman tidak mendapatkan rekom dari calon mitra koalisi kami. Salah satunya yang kami tawarkan adalah dari koalisi perubahan yang dulu Pak Nasdem dan PKB. Sampai saat ini tidak ada, baru SK kami tunggal untuk Anies Sohibul Iman itu dari PKS. Jadi saya kira pemirsa harus paham bahwa dalam pilkada itu SK itu sangat penting ya, bahwa orang mau mendukung AB dan sebagainya kalau tidak ada SK-nya memang tidak akan bisa. Saya kira itu poin bagi kami. Sehingga ikhtiar itu akan perlu kami lakukan. Tawaran-tawaran dari yang lain, opsi-opsi yang lain kami akan pertimbangkan selama memang ini akan memberikan maslahat yang lebih besar buat rakyat Jakarta. Oke, baik. Bung Dev Laksono. Ya. Kim Ya. sendiri pun sebenarnya cukup Ya. untuk mengantarkan Ridwan Betul. Kamil di Jakarta. Kenapa harus ditambah plus sebetulnya? Kenapa tidak? Pertanyaannya. Kalau bisa lebih, kenapa cuma sedikit? Oke. Kita jangan berpegang seperti pepatah lama. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Iya kan? Kalau bisa dipercepat, ya kenapa diperlambat? Apakah tujuannya kemudian menciptakan pasangan pilkada di Jakarta satu calon? Tujuannya itu adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kita ingat ya bahwa kita akan pindah ke IKN. Jadi Jakarta dalam proses pembentukan identitas baru menjadi DKJ. Jadi pusat akan berbagai macam hal. Kecuali pemerintahan. Kenapa? Karena pusat pemerintahan pindah ke IKN. Nah, jadi di momen yang pembentukan identitas baru ini membutuhkan suatu figur yang benar-benar bervisi yang panjang, bervisi yang ke depan. Nah, di situ kita lihat yang tepat adalah Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan XXX. dengan Ahmad Saiku. Ya bisa, kita lihat nanti gimana. Mungkin kalau misalnya dari PKS nanti sudah menawarkan, atau mungkin dari Bang Enrico yang tidak terduga bisa mengeluarkan, gitu kan, kita lihat nanti gimana. Gitu. Atau dari Bang Riza mungkin ada calon lain gitu ya. Kita lihatin lah mana yang paling klop, yang paling laku dan bisa diterima oleh masyarakat. Oke, baik. Gus Coy, tadi ada analisis bahwa ini barter politik ya, barter politik dengan pilkada daerah lain, dan juga ada keraguan dari Nasdem rekomnya nggak ada pada Mas Anies sebetulnya. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Nggak tahu saya apa yang terjadi. Nggak tahu. Kalau tahu namanya bukan Gus Coy, namanya Gus Dur kalau tahu. Yang pasti memang kan waktunya belum habis. Belum habis. Belum habis, jadi masih ada waktu. Cuma begini, memang kita punya harapan, ini paling tidak saya lah ya, atau masyarakat sebagian yang kita coba baca gitu. Yang sudah punya koalisi besar, memang logis wajar ngajak lagi untuk lebih besar lagi. Tetapi ada istilah Jawa begini, ojo kon pek kabeh. Ojo Ya. the winners take all. Ya, jangan diambil semua, sisakan. Kemau. Tapi apa salahnya juga kalau diambil semua? Soal salah tidak salah, cuma ada budaya kurang pantas di PKB. Kurang pantas, kurang elok kalau diambil semua. Ini persoalan budaya. Ini ada di dalam sini dan pada umumnya begitu. Nah, apalagi ini demokrasi, di satu sisi memperbolehkan, di sisi lain partai itu kan salah satu fungsinya agregasi kepentingan rakyat. Nah, ada rakyat yang mungkin tidak terwakili di sini semua. Nah, ini harus diwakili di sini. Nah, oleh karena itu harus tetap tersisa. Oke. Nah, yang tersisa itu, atau anggap aja ini tersisa itu misalnya PDIP, wah kalau bersama Nasdem ya dahsyat lagi itu lumayan ya. Kalau nggak dahsyat ya lumayan kan. Ada PKN. Ayo gitu kan? Gus. Kemudian sama-sama ngusung Anies. Ini kan dahsyat. Dahsyat. Iya. Nah, kalau figurnya Anies sama RK kan rakyat. Wah, dahsyat ini. Ini pilihannya oke ini, gitu kan. Meskipun jumlah koalisi di sini lebih kecil. Jadi ada unsur boleh, ada unsur kepantasan. Ada unsur boleh, ada unsur keelokan. Jadi di unsur boleh menurut undang-undangnya, menurut
demokrasinya, tapi ada unsur budayanya. Tapi ini posisi Gus Coy ya? PKB juga pantas. Ini posisi Gus Coy ya, bukan posisi Nasdem ya? Yalah, saya diundang ke sini atas nama Effendi Khairi. Oke, Bung Risa Patria tadi ada tafsir dari Gus Coy mengatakan jangan diambil semua lah, ada unsur kepantasan, sehingga apakah memang strategi Kim Plus itu untuk ditarik semua dan tidak ada lagi calon yang akan menandingi RK dan pasangannya? Ya enggak ada keharusan untuk menarik semua. Kenapa demikian? Karena setiap partai punya kedaulatan masing-masing, Kedaulatan masing-masing. kemandirian masing-masing. Partai ini di Republik ini yang partai paling pemenang, partai paling kecil ya sama-sama partai politik, sama-sama ketua umum kalau duduknya berjejer begini. Kemudian yang kedua, masing-masing partai punya kedaulatan masing-masing. Jadi tidak mungkin Kim umpamanya memaksakan partai di luar Kim untuk bergabung. Tidak bisa gitu, harus mendapat sambutan. Kalau kami menawarkan untuk mengajak bersama, tentu yang ditawarkan kan merasa nyaman tidak, merasa cocok tidak, merasa baik tidak tawarannya untuk pasangan calon yang kami usung. Kalau dirasa baik, ya tentu tidak salah kalau mereka bergabung. Sebaliknya, kalau partai tersebut merasa yang kami tawarkan pasangan calon di satu daerah dirasa kurang, tentu partai tersebut tidak ingin bergabung. Jadi sekali lagi semuanya sangat bergantung pada partai-partai masing-masing dan sangat bergantung pada daerahnya, karakteristiknya, bergantung pada pasangan calon. Jadi banyak faktor yang menyebabkan satu partai politik untuk bergabung dalam koalisi mana, untuk bergabung dalam pasangan calon yang mana. Jadi sangat begitu juga di Jakarta, di Jawa Barat dan daerah lain. Kalau kebetulan di Jakarta ini memang menjadi menarik ya, karena Jakarta memang epicentrum lah ya, pusat dari segala pusat, ya, sekalipun akan berpindah nanti ibu kota, tapi Jakarta tetap menarik ke depan. Dan semua tahu bahwa Jakarta ini menjadi tempat yang luar biasa untuk ke depan. Jadi saya kira tidak ada yang salah, koalisi manapun kalau ingin bergabung bersama-sama dengan Kim. Dan kami juga lakukan di banyak daerah. Di beberapa daerah kami sendiri juga banyak ikut PDIP. Bahkan ya karena pasangan calon di PDIP itu sangat kuat, kami yakin menang, ya udah kami juga tidak memaksakan kader kami tampil, kami ikut mendukung kader pasangan calon yang diusung PDIP, sekalipun di situ PDIP dengan wakil PDIP. Jadi kalkulasi partai politik tuh banyak faktor yang dihitung ya. Tergantung situasi lokal ya. Ya, tapi salah satu yang menjadi perhatian kita kan adalah kemenangan itu sendiri. Lebih baik menjadi bagian daripada kemenangan. Oke, Bung Eriko Sotarduga, kalau memang Kim Plus kemudian terbentuk semuanya dan PDIP kemudian sendirian, terus PDIP terus mau ngapain di Jakarta? Tapi jawabannya setelah jeda. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Eriko Sotarduga, besar kemungkinan PDIP kemudian ditinggal sendirian karena Kim Plus itu akan terwujud. Nah, ketika Anda tidak bisa mencalonkan, terus peran politik apa yang mau dimain PDIP di Pilkada Jakarta? Sebenarnya begini, ini kan juga hak dari masing-masing partai. Dan partai berhak memajukan dengan minimum kursi yang ada, kan begitu. Nah kalau kita dikatakan tidak ada yang mau bersama-sama dengan kita, tidak ada masalah juga. Sebenarnya yang dirugikan ini adalah masyarakat. Karena tidak ada pilihan lain. Nah nanti dengan seperti begini, kalau terpilih yang tidak sesuai nanti, tentu masyarakat sendiri akan merasakannya. Padahal partai itu adalah representasi daripada rakyat. Nah tapi kan kami tidak bisa memaksakan yang lain untuk bersama-sama dengan kami, seperti itu. Tapi kalau optimisme Sekjen yang mengatakan PDIP akan berupaya sekeras mungkin untuk tidak terjadi kotak kosong, sebetulnya maksudnya apa sih? Tetap berharap pada PKS, Nasdem, PKB gitu? Loh kan kita berusaha wajar. Dan kan tidak mungkin saya buka di sini semua apa yang sudah kami bicarakan dengan pihak-pihak lain juga kan. Karena ini kan juga ada hitungannya sendiri. Dan tadi saya sudah katakan sebagai kuncinya di awal, kami sudah menduga hal ini. Makanya kami tidak kaget dalam hal ini. Kalau dilihat dari wajah-wajah ini kan yang berbeban terlihat. Dari yang tidak berbeban. Kalau kami tidak merasa berbeban. Karena begini, Mas Budiman, kita masuk ke peraturan dulu ya. PKPU nomor 28 tahun 2024 mensyaratkan sanksi hanya pada saat Pilpres. Oke, jadi Pilkada nggak ada sanksi? Tidak ada. Itu juga lah yang mengakibatkan juga punya pilihan untuk tidak bisa ikut bersama-sama
dengan pihak yang katakan jauh lebih besar seperti itu. Nah, sekarang Mas Budiman, apa nanti yang fungsi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Tentu itu Pak, yang ditanyakan. Kami kan ada di parlemen. Kami ada di DPRD DKJ. 15, ya. Ada 15. Dan juga, tadi saya sudah ingatkan dari awal, bukan berarti mau mengabaikan, ini bagi pemirsa semua, mengabaikan bahwa DKJ ini jadi tidak penting, tidak. Tetapi peran kepala daerah di daerah khusus Jakarta ini tidak sama. Oke. Dengan gubernur di wilayah lain. Karena ada yang menaunginya lagi secara luas, yang tadi disebut aglomerasi. Siapa nanti yang mimpin, apakah Menko, ataukah Wapres, ataukah Presiden sendiri, itu soal lain. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan di sini sebenarnya masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Oke. Tetapi sekali lagi kami tidak bisa memaksakan PKS karena memang ya PKS punya otoritas sendiri. Pemenang pemilu. Pemenang pemilu walaupun tidak bisa maju juga secara sendiri. Kalau bisa maju sendiri pasti sudah menentukan langkah sendiri juga kan begitu. Nah, begitu juga dengan partai-partai lain. Tapi kami sudah punya konsep yang disampaikan Sekjen tadi. Ada alternatif. Tapi tidak mungkin kami bisa buka di sini karena kenapa? Waktu ini sudah dekat, Mas Budiman. Oke, baik. Sekali lagi saya sampaikan, Mas Budiman, ada hitungan dengan wilayah lain juga. Oke. Dan ini ya kembali kepada masing-masing otoritas dari partai untuk menentukannya. Apakah ini menarik ataukah memang ya sudahlah menjadi bagian ini lebih aman. Kan itu kategorinya. Itu Oke, kan baik. pilihan. Mas Umam, kalau seandainya terjadi Jakarta melawan kotak kosong, apa yang Anda khawatirkan dengan image soal demokrasi di Indonesia? Ya, yang menjadi pertanyaan besar adalah seolah partai politik di Indonesia yang notabene multi-party system, ada cukup banyak, 8 sekarang yang eksis di Senayan, tetapi seolah tidak memiliki political sovereignty, kedaulatan politik. Ada tangan kekuasaan besar yang kemudian seolah bisa melakukan baku atur. Memang dalam konteks tertentu baik, kerjasama, persatuan, tadi dikata dalam istilahnya Bang Dev ya, menciptakan satu kekuatan besar. Tetapi di saat yang sama ketika kemudian opsi itu menjadi terbatas, memang kemudian publik menjadi tidak memiliki banyak pilihan. Sementara tidak semua elemen di dalam masyarakat itu pasti memiliki orientasi dan juga preferensi yang sama. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan besar. Kalau misal kemudian tren ini terus berkembang, saya pikir tidak begitu produktif untuk demokrasi. Tidak begitu. Apa artinya multi-party system? Kalau ternyata baku aturnya juga endingnya sama saja. Nah, oleh karena itu memang perlu diperbaiki dari sisi sistem, Mas. Tadi saya kira apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat sekalian cukup clear itu. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi situasi ini trennya semakin kuat. Mulai dari 3 di 2015, naik menjadi 7, 9, kemudian 15, 23. Total 53 yang sudah ada dalam fenomena kotak kosong ya di pilkada kita. Dan tren kemenangannya sangat luar biasa. 98,11% itu angka yang sangat telak. Praktis hanya Makassar saja yang kalah. Dan itu adalah simbol perlawanan yang sangat kritis dari masyarakat. Mungkin terjadi di Jakarta? Bisa saja itu terjadi, tetapi tentu tidak mudah. Kalau misal kemudian semua mesin politik kemudian berada dalam satu kungkungan mesin yang sama dan jangkauannya, satu hal yang kemudian perlu diantisipasi, berpotensi terjadi money politics explosion. Money politics Jadi explosion. ledakan money politik yang kalau kemudian ada kekhawatiran dari narasi-narasi kritis yang kemudian dihantamkan pada kandidat tunggal, maka itu akan terus terjadi dalam ledakan dengan skala yang cukup besar. Nah, yang perlu dilakukan ya perbaikan sistem. Perbaikan sistem. Dan ini dibutuhkan komitmen dari semua partai-partai politik, mulai dari tren threshold ya, threshold praktis mengalami kenaikan. Dan itu sebaiknya tidak dinaikkan dari 15% menjadi 20%. Kemudian dari sisi yang lain ya, syarat independen juga sebaiknya diturunkan. Karena sekarang itu untuk DPT sekitar 6 juta seperti di Jakarta, itu syaratnya 7,5%. Maka praktis dari 6 juta seorang calon independen harus bisa mengumpulkan yang diverifikasi praktis 450.000. Dan angka itu sangat luar biasa. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Oke, ditambah baik. lagi dengan faktor-faktor yang lain yang tentu harus dihitung secara cermat. Ambang batasnya diturunkan dan perlu ada ambang batas maksimal. Nah, ambang batas maksimal ini yang sebaiknya dihitung betul dan ini juga memberikan impact terhadap kualitas demokrasi kita. Karena kalau misal kemudian tidak diatur, ya fenomena borong partai akan terjadi dan impactnya pada kualitas demokrasi kita. Oke, baik. Effendi Koiri,
apakah betul sinyalemen Umam tadi mengatakan tidak ada kedaulatan dari partai politik, tapi invisible hand yang menentukan baku atur politik? Ya ada benarnya saya kira. Termasuk di Nasdem? Di mana-mana ada. Nah tapi kalau itu terjadi betul, sekarang kan belum jadi fakta, itu andai ya, andai. Kalau itu betul bahwa nanti hanya lawannya adalah kotak kosong, kita sedih. Meskipun itu boleh dalam boleh. Itu boleh ya kan. Tapi sedih sekali. Sedih ini kita alamatkan kepada siapa? Kepada sebagian pimpinan partai. Rakyat sedih, bisa juga rakyat marah. Aduh pimpinan partai kok yang ngono tapi aja kok yang ngono. Kira-kira gitu kan. Masa kita dikasih pilihan kotak kosong. Kotak kosong ini kan kotak, nggak punya nyawa, nggak bisa mimpin. Masa kita disuruh milih pemimpin tapi pilihannya itu hanya satu, yang satu benda mati. Oke. Ini sedih sekali. Sedih sekali. Nah oleh karena itu kita berharap, masih ada waktu, kita berharap tampilkanlah pemimpin yang terbaik, putra-putri yang terbaik untuk di Jakarta. Pak Eriko tetap berusaha meyakinkan minimal dapat satu partai lagi supaya memenuhi syarat menampilkan tandingan yang tadi ditawarkan. Sangat baik. Bung Dev, tadi ada analisis dari Mas Umam bahwa ada invisible hand yang mengganggu kedaulatan partai. Apakah itu juga terjadi di Golkar? Tidak. Kalau pemikiran seperti itu sih tidak. Golkar tetap partai yang independen. Kita memiliki, kita ini adalah partai gudangnya kader. Banyak, bahkan ada sekitar 4 partai yang bertarung yang masih berlaga di nasional, itu adalah hasil karya Partai Golkar. Dan jadi ya kalau dibilang di Golkar bahwa dikendalikan oleh pihak luar, itu saya bisa katakan itu tidak. Kenapa? Karena di dalam internal Golkar mekanismenya itu berjalan terus, demokrasi itu bergerak terus, sehingga dari era reformasi sampai sekarang aja kan ketua umum pergantiannya itu kan udah partai terbuka ya? Berulang kali. Jadi ya memang mungkin ada pandangan-pandangan seperti itu karena dampak hasil pemilu, dampak hasil pilpres segala macam. Tapi saya sebagai kader Partai Golkar, saya meyakini bahwa Golkar itu masih mampu untuk menentukan pilihannya sendiri. Oke, baik Bung Risa. Kalau terjadi memang di Jakarta terjadi kotak kosong, bagi Gerindra atau bagi pemerintahan Pak Prabowo nanti 1 bulan setelah memerintah di DKJ ada pertarungan Ridwan dengan kotak kosong, gimana kira-kira persepsinya? Ya bagi kita semua kita kan harus patuh dan taat pada aturan yang ada, undang-undang. Hari ini aturannya memang ada undang-undangnya, peraturan KPU, Bawaslu dan sebagainya. Jadi yang penting bagi kita semua sebagai warga negara, yang pertama tentu harus mengikuti aturan dan ketentuan adab. Nah disitulah kepiawaian masing-masing partai politik atau koalisi partai politik. Seperti tadi saya sampaikan, dalam fenomena sekarang ini kan karena yang pertama kali ya pilkada serentak ya, ini semua partai politik, pimpinan politik harus mengatur tidak kurang dari 545 pilkada. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Tentu kita ingin semua memastikan kader-kader terbaiknya hadir, tampil dan menang ya. Untuk itu kita perlu berkoalisi ya. Tidak hanya PDIP sebagai partai pemenang, tapi juga semua partai ingin berkoalisi dan ingin juga menang. Dalam kalkulasi ini ya kita menghitung dari Sabang sampai Merauke di mana kita harus berkoalisi, di mana potensi menangnya besar, menengah atau kecil, semua kita ada kalkulasi yang kita hitung. Seperti sampaikan tadi, menghitung ini tidak hanya pada hitungan pilkada tapi juga ke depan dan sebagainya. Jadi partai politik lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jangan hanya dilihat pada pilkada DKI atau Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya, tapi seluruh pilkada. Dan yang paling penting yang disampaikan adalah ini sebuah proses yang tentu harus kita perbaiki terus agar lebih baik kita tingkatkan. Yang terakhir lagi yang perlu adalah pada akhirnya adalah siapa nanti yang terpilih memimpin Jakarta. Banyak pilkada di seluruh Indonesia yang dirasa demokratis, baik dengan segala janjinya, dengan segala integritasnya. Faktanya ketika menjabat juga ujung-ujungnya korupsi. Nah sekarang ini PR kita ke depan bagi adik-adik mahasiswa dan seluruh warga bangsa. Mari kita perhatikan. Tidak hanya
menjalankan proses demokrasi dalam rangka pilkada, tapi bagaimana kita memastikan bahwa calon-calon yang diusung memiliki integritas dan memastikan janji kampanye terwujudkan. Ini jauh lebih penting. Selain tadi ada proses ke depan yang perlu kita perbaiki mekanismenya supaya banyak pilihan, tapi yang tidak kalah penting aja memastikan calon yang berintegritas dan ketika memimpin tidak korupsi. Tidak korupsi. Bagaimana memastikan agar Pilkada Jakarta bisa berjalan dan demokrasi tetap terjaga? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Bung Pipin Sopian, gimana strategi PKS agar Pilkada Jakarta bisa berjalan dan demokrasi juga hidup dan tetap terjaga? Ya sebetulnya kalau dari 40 hari yang lalu memang Nasdem dan PKB sudah mengeluarkan surat rekomendasi sudah selesai ya. Tetapi karena itu tidak kunjung sehingga memang opsi-opsi itu sangat terbuka. Tetapi bagi kami memang komunikasi ini harus dibuka oleh siapapun. Jadi saya mau meyakini bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jujur. Didasari oleh trust dan respect. Sehingga apapun yang terjadi baiknya memang ketemu. Jadi memang para pimpinan partai lebih banyak berkomunikasi satu dengan yang lain. Apa yang akan terjadi ke depan sebaiknya seperti apa. Itu sebetulnya kunci utamanya. Ketika saluran itu tidak terjadi memang akan sulit bagi kita ya. Sehingga bagi PKS, Presiden PKS Pak Ahmad Syaihu menekankan silaturahim kebangsaan. Maka beliau sangat menekankan pentingnya silaturahim. Maka ketika ada terhambat silaturahim, komunikasi, maka disitulah bagi kami selalu ada tanda tanya, ada apa? Dan tentu sekali lagi opsi-opsi itu akan terbuka, kami tentu ingin memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Bung Eriko? Ya, masih ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi, kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat, khususnya Jakarta maupun Indonesia secara umum, kami akan berusaha yang terbaik untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, kepada nanti semua masyarakat DKI yang akan memilih calon pemimpinnya. Percayalah, kami akan lakukan yang terbaik. Tetapi sekali lagi, kemampuan kami juga terbatas. Saya harus menyampaikan jujur, dari 25 kursi turun menjadi 15 kursi, dan tidak mempunyai kemampuan untuk maju sendiri. Nah ini kami akan berkomunikasi dengan teman-teman partai lain, termasuk juga kami akan sampaikan semua kenapa harus dilakukan seperti ini, karena kami paham bahwa Jakarta ini harapan masyarakat Indonesia menjadi satu contoh masyarakat yang plural, masyarakat yang mempunyai harapan ke depan lebih baik lagi. Itu dari kami. Baik, Bung Risa Patria, bagaimana menjaga demokrasi? Jadi Pilkada 2024 ini adalah Pilkada serentak nasional yang pertama. Saya ingin melalui forum ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia, mari kita pastikan agar pilkada ini berjalan aman, lancar, damai, luber, dan sebagainya. Dan yang kedua juga, mari kita pastikan kita pilih pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas. Tidak hanya janji-janjinya, tidak hanya pencitraannya, tapi juga yang punya komitmen kuat yang kita yakini nanti ketika memimpin, menjadi pemimpin yang dapat memajukan kotanya, mensejahterakan masyarakatnya, dan tidak berujung pada kasus-kasus korupsi. Mudah-mudahan pilkada kali ini bisa menghadirkan pemimpin terbaik bagi daerahnya di seluruh Indonesia. Saya ngajak masyarakat, kita pilih pemimpin yang berintegritas, yang memiliki prestasi ke depan. Bung Ded, Golkar memandang kalau pilkada Jakarta terpaksa harus dengan kotak kosong. Gimana sih? Jadi gini, pemerintahan ke depan ini adalah pemerintahan keberlanjutan. Melanjutkan semua program yang telah dimulai oleh Presiden Jokowi untuk dilanjutkan, diselesaikan, dan disempurnakan. Untuk itu bisa benar rampung, itu bisa tercapai objektivitas tersebut membutuhkan suatu kesinambungan dan juga sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dan di dalam pilkada ini, pilkada serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia, ini adalah satu tahap untuk memastikan itu bisa tercapai. Jadi pemerintahan itu harus nyambung, komunikasi harus intens dan pemikirannya harus sama sehingga bisa melanjutkan dan menyelesaikan dan menyempurnakan semua program-program tersebut. Nah khusus untuk di DKI, kita masuk di era baru, sistem yang baru, dan juga semangat yang baru, kita yakinkan bahwa calon yang berikan itu adalah yang terbaik, dan kita tidak akan berangus demokrasi, justru kita akan menjaga dan juga merawat dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan lebih baik ke depannya. Baik. Effendi Koiri,
supaya lebih sempurna, selain ada keberlanjutan, itu adalah perubahan. Perubahan. Loh iya dong. Jadi kalau berlanjut tapi gak ada perubahannya itu aja, monoton gitu. Baik, Jakarta harus menjadi contoh di dalam menampilkan figur dan perilaku para pimpinan partai untuk memberi contoh. Salah satu contoh yang ditunggu oleh rakyat adalah menampilkan kalau tidak bisa 3 figur ya 2 figur. Jadi rakyat itu ada pilihan sesama manusia. Sesama manusia? Ya, sama manusia. Jadi bukan ya satu orang, yang satu gelugu atau yang satu apa namanya? Gelugu. Gelugu itu apa ya? Ya kayu lah, ya kayu ya. Nah, ini saya kira meskipun boleh, itu tidak memberi contoh yang baik untuk demokrasi. Nah, oleh karena itu masih ada waktu merenung, kontemplasi. Jangan hanya berpikir kepentingan elit, persepsi elit, tetapi juga aspirasi bawah. Aspirasi bawah ini harus diagregasi, harus ditampilkan dengan figur pilihan yang kira-kira mereka memang ya sesuai dengan hasil survei. Katanya kita pakai ilmu. Ya, survei itu ilmu. Ditampilkan, nah menurut rakyat, pilihan rakyat ini. Nah itu sebetulnya ketika kita sudah survei kemudian hasilnya apa, itu sebetulnya ilmu yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Itu saya kira. Mas Umam, tadi kalau ngikutin logika Gus Coy, survei sudah memunculkan, tapi kemudian kenapa survei sekarang nggak dipakai ya? Iya, karena elektabilitas itu hanya satu variabel kecil. Ada kekuatan besar dalam konteks ini veto player yang kemudian menentukan bagaimana kalkulasi dinamika koalisi bisa terbentuk. Nah, oleh karena itu ini sekaligus menjadi refleksi ya bagi partai-partai politik. Sekali lagi, political sovereignty, kedaulatan politik itu seharusnya dipegang penuh, bukan kemudian dinegosiasikan, dikompromikan dengan hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Nah, oleh karena itu ke depan tentu semua dibutuhkan perbaikan dalam konteks sistem tadi, dalam konteks komitmen, termasuk yang terpenting adalah komitmen untuk menjaga demokrasi. Kalau misal kemudian tidak ditata dengan baik, ingat Bung Hatta itu pernah menulis bahwa praktik berdemokrasi itu kalau misal kemudian dilakukan sedemikian rupa justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Nah, dalam konteks fenomena kota kosong, meskipun itu juga demokratis, tetapi dalam konteks tatanan demokrasi itu berpotensi kemudian memberangus prinsip-prinsip dasar demokrasi, tidak memberikan ruang yang setara bagi masyarakat untuk memilih dan sebagainya. Dan yang terpenting, tadi poin yang disampaikan oleh Bang Araizi saya pikir cukup penting ya, karena kita pemilu pilkada itu hanya satu aspek, tetapi ada yang lebih penting. Desentralisasi itu harusnya menghadirkan local good governance. Tapi yang menjadi problem, realitasnya desentralisasi itu hanya melahirkan decentralized corruption. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian local good governance itu bisa terbentuk bukan sekedar koalisi besar, tetapi di situ adalah isinya baku atur kepentingan yang kemudian melahirkan barter-barter yang tidak berdampak pada publik dan masyarakat kita. Oke, baik Mas Umam, Gus Coy, Bung Dev, Mas Risa Patria, Bung Pipin, dan Eriko Sotarduga. Pilkada melawan kotak kosong meski dibenarkan secara undang-undang mempertontonkan wajah buruk demokrasi. Apalagi jika siasat dan muslihat itu semata-mata ditujukan untuk mengalienasi tokoh tertentu yang populer di publik tapi tak dikehendaki elit. Esensi demokrasi adalah kontestasi gagasan untuk ditawarkan kepada publik. Saatnya dipikirkan penghilangan ambang batas agar publik punya banyak pilihan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Matur nuwun.